Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dr. Zulfia Oktanida Syarif, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater yang biasa dipanggil dengan nama Dr. Vivi Syarif. Selamat datang di channel YouTube saya, di video saya tentang edukasi kesehatan jiwa. Buat yang baru pertama kali mampir kemari, jangan lupa untuk subscribe ya, karena saya akan share video-video tentang kesehatan jiwa, tentang materi-materi yang perlu Anda ketahui tentang kesehatan mental. Oke, kita akan bersama membahas tentang topik kali ini, yaitu gangguan jiwa. Di video saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang kesehatan jiwa. Jadi, jiwa yang sehat, mental yang sehat itu seperti apa sih? Sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang kesehatan jiwa, tapi dilihat dari gangguan jiwanya, gitu ya. Jadi, definisi gangguan jiwa seperti apa? Yuk, sama-sama kita lihat. Nah, gangguan jiwa itu adalah suatu kondisi di mana ada gangguan dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. Oke, jadi gangguannya terletak pada pikiran, pada perasaan, dan perilaku. Biasanya saya menyebutnya dengan 3P, pikiran, perasaan, perilaku. Oke, nah gangguan pikiran, perasaan, dan perilaku ini muncul dalam bentuk sekumpulan gejala. Ya, jadi pikiran, perasaan, dan perilaku yang terganggu itu terlihatnya, manifestasinya dalam bentuk kumpulan gejala. Selain sekumpulan gejala, bisa juga terjadi adanya perubahan perilaku yang bermakna. Maksudnya bermakna adalah signifikan gitu ya. Jadi bukan perubahan perilaku yang ringan, yang tidak terlalu mempengaruhi kehidupannya sehari-hari gitu. Jadi gejala-gejala tadi dan juga perubahan perilakunya itu bermakna banget, baik untuk orang tersebut maupun orang sekitarnya. Dan menimbulkan penderitaan, distress. Jadi orang yang mengalami pikiran, perasaan, dan perilaku tertentu yang membuatnya menderita, punya pikiran kayak gitu, dan selain mengalami penderitaan juga mengalami hambatan fungsi atau disfungsi pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan tanda-tanda seseorang tersebut mengalami gangguan jiwa. Oke, saya beri contoh ya. Misalnya, seseorang yang terus-menerus overthinking, ya, berpikir tentang hal-hal yang belum terjadi, berpikir tentang hal-hal yang buruk, yang negatif, ya, negative thinking, sulit untuk bisa berpikir yang positif. Ya, itu pikirannya terganggu, kemudian perasaannya menjadi cemas, was-was, takut, menjadi worry, tidak tenang, ya, gelisah, perilakunya jadi nggak bisa diam, ya, tidurnya terganggu, kemudian jadi takut mau bepergi ke luar rumah. Pikiran, perasaan, dan perilaku yang terganggu ini menimbulkan penderitaan buat dia gitu. Dia sendiri menderita dengan pikirannya yang overthinking, yang lebih banyak negative thinking dibanding positive thinking. Dia juga menderita karena harus was-was, cemas. Dia pun menderita karena nggak bisa berinteraksi dengan orang seperti dia yang dahulu gitu ya. Jadi ada penderitaan ya, bermakna buat dia dan mengganggu fungsi. Mengganggu fungsi apa? Misalnya karena kecemasannya tersebut, karena overthinkingnya tersebut menjadi hambatan buat dia melakukan kegiatan di pekerjaannya misalnya. Atau membuat dia menjadi mudah mengalami perdebatan dengan pasangannya. Membuat dia menjadi sumber konflik dengan orang sekitarnya gitu. Karena dia sangat cemas, overthinking dengan segala sesuatu. Gitu ya. Jadi tadi udah ada gangguan pikiran, perasaan, perilakunya, kemudian gejala-gejalanya tampak, bermakna,
ya, menimbulkan penderitaan dan juga mengganggu fungsi kehidupannya dia, fungsi pekerjaan kah, fungsi sosial, fungsi di pendidikan ya, di sekolah, fungsi relasi dia dengan pasangan, dengan keluarganya. Ini sudah memenuhi suatu kriteria gangguan jiwa, gangguan mental. Gangguan jiwanya apa? Itu perlu dilakukan assessment oleh seorang psikiater. Ya, jadi akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ini memenuhi kriteria gangguan jiwa apa atau gangguan mental apa. Misalnya yang tadi saya contohkan merupakan salah satu ciri-ciri orang yang mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder, misalnya seperti itu. Oke, jadi udah tahu ya definisi gangguan jiwa seperti apa, supaya kita tidak overdiagnose tapi juga tidak underdiagnose. Dan ingat, yang paling penting tidak boleh self-diagnose, tidak boleh mendiagnosis diri sendiri. Materi yang didapatkan dari internet, dari Google, YouTube, dan dari platform lainnya adalah untuk membantu mempelajari apa yang dialami oleh seseorang atau orang terdekatnya, menjadi bahan untuk screening, untuk refleksi diri, tapi diagnosis pasti hanya boleh ditegakkan oleh profesional medis di bidang kesehatan mental. Gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ke siapa saja yang kira-kira akan mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga boleh tulis komentar ya. Kira-kira teman-teman ingin saya membahas apa nih untuk video-video saya selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya Vivi Syarif. Boleh juga follow IG saya @dr.vivisyarif. Sampai jumpa, bye-bye.